Ya guys, hari ini saya mau masak sayur kol ya. Bumbu-bumbunya teman-teman bisa ikutin ya. Ini kolnya udah disediain. Terus setelah itu ini kolnya kita simpan dulu. Kita potongkan bawang dulu. Ini bawangnya sudah saya potong ya. Biasa ya, seperti biasa kita sediakan bawang merah dan bawang putih ya. Ini potongannya itu harus sama rata ya, nanti kita ajarin. Jadi kita potong bawangnya, ini udah lumayan saya potong tadi. Bawang putihnya kita butuhkan 2 saja, 1 banyak. Ini saya potongnya sama rata loh bawang putihnya. Terus supaya jangan ada yang gosong, jadi harus sama rata. Coba ada pisau gede, ini lebih enak sebenarnya, potongnya lebih cepat. Sebenarnya potong bawang putih ini digeprek aja enak. Nah, setelah kita potong, kita simpan di sini seperti biasa tempat makan. Kita masukkan ke dalam wadah. Oke, masukkan ke dalam wadah. Nah, selanjutnya ini kan sudah selesai nih bumbunya. Jadi teman-teman, ada bumbunya di sini, ada bawang daun bawang, terus ada bawang merah, bawang putih, ada cabai rawit, cabai keriting, cabai rawit, ada kol. Nah, habis itu kita masuk. Nah, satu lagi ya guys, kita belum menyediakan tomatnya. Saya 1 aja tomatnya, cukup ya 1 tomat. Ini sudah mewakili. Ini sebenarnya ini tomatnya mengganti asam sebenarnya. Nah, takutnya nanti nggak begitu enak pakai asam. Kita pakai tomat saja. Tomatnya itu potongannya sesuai selera teman-teman semua ya. Jadi ya potongannya itu karena saya potongannya ada yang kecil ada yang besar tuh ya. Nanti saya supaya nanti kenapa saya potong segede ini, karena kita mau masakin kol, jadi dia nanti rasanya bervariasi gitu ya. Kenapa harus pakai tomat gitu? Karena tomat ini juga bagus untuk nutrisi ya, jadi cocok banget kita masukkan tomat, nggak apa-apa. Nah, habis itu kita cuci kolnya. Ini kol ini kita cuci, kolnya kita cuci dulu guys. Ini kol yang ini tadi yang sudah kita potong-potong kecil ya, kita cuci dan sampai dia bersih ya. Ini dan sampai bersih kita cuci. Jadi ini kan banyak lengket nih, saya tuh masih gabung-gabung kan. Nah, nanti kalau kita cuci dia itu kita pisahkan. Atau misalkan teman-teman nggak mau pisahkan, nah bisa juga nanti teman-teman kayak gini, atau nanti pisahkan di wajan saja gitu, bisa. Nanti pas sambil goreng sambil kita pisahkan di wajan juga. Sangat bisa sekali. Kol ini sangat praktis ya untuk makanan bergizi juga gitu ya. Jadi ya ini bumbunya, habis itu ya bumbunya guys, bumbunya. Nah, setelah kita cuci ya, kita buang air yang ini ya, kita ganti cuciannya dengan air baru. Kita buang dulu airnya, kita buangnya di sini aja. Ini airnya kita cuci nanti, ini kita buang di sini airnya. Jadi kita cuci airnya, tiriskan dulu pelan-pelan sampai dengan tiris ya. Airnya masih banyak, airnya tiriskan ya, tiriskan airnya. Nah, setelah itu kita masukkan kembali air baru nih, masih bersih tuh. Jadi kita oh iya, satu lagi ya, supaya kolnya tetap enak nantinya kita masak, ini harus kita tambah dengan garam sedikit guys. Jadi perlu teman-teman ketahui, untuk masak kol itu atau buat tumis ya, nanti kol ini kita tambah dengan garamnya. Teman-teman nanti ini di tempat saya ini ada tempat garam ya, ini tempat penyedap, ini gula, ini garam. Nah, kita ambil garam yang halus ya, garam halus ya, 1 sendok aja. Ini untuk mencuci
takutnya ada pestisida gitu ya, masih ada kandungan pestisidanya. Jadi kita cuci ya, kita rendam, lama kita aduk dulu sampai dengan dia merata gitu ya, sampai nanti ada rasa garamnya. Nah, ini untuk menghancurkan atau minimalisir ya adanya pestisida dalam kol gitu. Nah, jadi kita rendam dulu ininya. Nah, sembari kita sambil kita rendam ya, rendam berapa menit saja nggak apa-apa. Nah, sambil kita goreng yang bumbu ini, nah kita masak, kita nyalakan api dulu ya, nyalakan api ya, tunggu. Oke, selanjutnya kita masukkan minyak goreng. Nah, gorengnya ini cukup untuk kita goreng ya, cukup ya. Nanti ini minyak goreng ini bermanfaat untuk kol juga ya, untuk menambah slide, untuk menambah apa ya, ya menambah kalori lah. Nah, langkah pertama kita masukkan ini dulu ya, tunggu minyaknya benar-benar panas ya, benar-benar panas. Ini sudah mulai mengepul ya kan. Nah, kalau minyaknya sudah mulai agak panas, sudah mulai agak mendidih ya, kita masukkan yang pertama itu adalah bawang. Nah, ini bumbunya sudah mulai panas, masukkan bawang sambil diaduk. Nah, selanjutnya bawang dulu. Sebelum kita masukkan bumbu ini, kita aduk bawang dulu, benar-benar dia ada rasa harumnya dikit ya, supaya nanti pas masukin ini karena ini kan nggak terlalu matang ya, kita masakin dia cuma simbol aja gitu, tapi yang penting itu adalah bawangnya sudah benar-benar ada rasa matangnya gitu. Nah, nanti setelah itu kita akan masukkan bumbu lagi, akan cepat gitu ya prosesnya. Ini mudah sekali loh teman-teman, jadi teman-teman yang suka masak bereksperimen ya, boleh ya mencoba. Bumbunya sedikit banget, sederhana ya, jadi teman-teman bisa bisa manfaat gitu. Nah, ini apa namanya ya, kita coba mas, ini kan sudah ada rasa bawang harum. Nah, selanjutnya kita masukin bawang cabai merah ya, cabai rawit dan cabai keriting. Nah, saya itu kita aduk sih, bisa sesuai di sini. Karena kita tadi karena bawang merah karena cabai merah dan cabai rawit itu cuma sebentar saja, enggak sampai matang-matang banget gitu. Yang penting itu adalah bawangnya gitu, supaya nanti bawang itu ada rasa matangnya gitu ya, dan tidak terlalu gimana gitu baunya bawang kalau kita makan gitu. Nah, nanti kita makan kita enak gitu ya. Nah, setelah itu kita masukkan ini, masukkan tomat. Nah, ini tomat ini berfungsi untuk meminimalisir jaringan kita ini. Nah, ini tomatnya juga bagus ya, nah, bagus untuk kesehatan. Vitamin C juga ada. Cabai ini cocok loh bagi yang suka pedas ya, karena vitamin C yang paling besar khasiatnya itu adalah di cabai. Itu cabai ya. Jadi teman-teman bisa makan cabai banyak. Kalau saya ini atau sesuaikan dengan selera teman-teman juga boleh. Ya. Nah, setelah itu kita masukkan daun bawang dulu ya. Ini daun bawang kita masukkan, kita goreng aja. Kita nanti ada rasanya daun bawang ya. Kalau nanti nggak kita goreng, nanti daun bawangnya tidak menyatu rasa ya. Nah, ini kita kenapa saya goreng semuanya yang bumbu kecil tadi, karena ini saya ingin ada rasa menyatu bumbu ya, baik itu bumbu bawang, baik itu tomat, cabai, bawang putih, bawang merah gitu ya. Nah, setelah itu ini sudah mulai ada rasa-rasa meresap ya, menyatu semua bumbunya jadi kalau seperti ini. Nah, setelah itu ini sudah mulai ini kita diamin sebentar ya, nggak apa-apa, kita diamin aja sambil kita atur apinya jangan terlalu besar juga ya, supaya tidak kosong. Nah, ini cepet banget nih teman-teman. Nah, selanjutnya ini udah kita diamin sebentar tadi. Nah, sambil kita diamin ini diaduk lagi sebentar, supaya nanti tomatnya itu dan yang lainnya itu bisa menyatu ya rasa ya. Jadi pas kita makan mantap gitu ya, ada rasanya itu. Nah, setelah itu
kol yang sudah kita rendam tadi pakai air garam, yang sudah kita cuci bersih tadi. Ini yang dua kali. Nah, nanti udah kita tekan ke garam. Fungsi garam itu untuk minimalisir ya adanya pestisida di dalam kol. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, saya kasih pengetahuan sedikit terkait dengan masak kol ya. Nah ini sudah mulai, kita coba masukin yang sudah dikasih garam sedikit. Kita masukkan. Oke, kita masukkan. Oke, kita masukkan pelan-pelan aja. Nah, selanjutnya kita masukkan pelan-pelan. Nah ini apa namanya, yang sudah alat-alat yang sudah kita pakai kita rapikan supaya tidak berantakan di dapur. Jadi supaya enak juga kita lihat pandangan dapur. Nah setelah kita masukkan kol ini, kita apa namanya, kita aduk ya sampai dengan dia benar-benar menyatu. Bumbu tadi yang sudah kita goreng itu ada apa namanya, ada bumbu cabai, bawang dan sebagainya, itu kita aduk benar-benar sampai merata. Aduk dulu karena nanti ada lagi bumbu lain yang kita masukkan. Air ya, air itu fungsinya untuk melembutkan ini kol ya, untuk melembutkan kol. Nanti kita rendam pakai air di dalam sini. Jadi ini rasanya, ini belum kita masukkan garam ya, supaya nanti rasanya bisa menyatu juga ya, bisa menyatu dengan bumbu lainnya ya. Air itu bisa menyatukan semua bumbu ya. Nah dia bagus juga untuk minimalisir tadi sebuah adanya pestisida gitu ya. Nah kita nggak tahu ya kalau ada pestisida dalam, masih ada pestisida. Meskipun kolnya udah bersih dan tadi udah dicampur dengan garam juga ya. Itu fungsinya itu untuk ini udah menyatu untuk minimalisir adanya pestisida atau kandungan pestisida dalam kol. Nah supaya nanti kita makan sehat ya. Nah ini apa namanya, kolnya ya. Enaknya sih sebenarnya potong kecil ya, karena nggak apa-apa lah, kayak ini untuk kita aja. Tapi sesuai dengan selera teman-teman, kalau potong besar juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih suka makan kol itu yang dimasak kayak gini. Nah di sini kita diamin dulu sebentar ya. Kita ambil air dulu. Nah teman-teman, ini airnya cukup 1 gelas ini gede ya. Ini kan menjadi ada kuahnya nanti gitu ya. Atau juga bisa teman-teman kalau misalkan nggak mau ada kuah ya, kasih dikit aja supaya nanti untuk melembutkan kol. Ini saya coba masukin airnya segini. Kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah ini airnya ini. Nah ini juga untuk menyatukan garam ya, dan penyedap ya. Nanti ini saya belum masukkan penyedap yang tadi. Nah yang bumbu ini kita ambil ya. Yang pertama kita masukkan adalah garam. Garam itu nggak usah banyak-banyak, cukup 1 sendok ini aja ya. Ini sudah mewakili sih, tadi kan sudah ada garamnya tadi garam. Nah ini kita tambah penyedapnya, itu nggak usah banyak, nggak terlalu banyak penyedap juga, enggak. Kalau banyak penyedap juga nggak bagus ya. Jadi sesuai dengan selera teman-teman. Nah setelah itu kita aduk yang ini tadi. Nah kenapa saya tidak masukin garam dan penyedap sebelum masukin air? Karena nantinya tidak merata ya untuk pembukaan. Nah kalau sudah ada air, sudah ada air, dimasukkan dulu supaya nanti garam yang kita masukkan tadi itu langsung menyatu dan obat yang kita masukkan menyatu. Jadi nah setelah itu kita aduk-aduk sampai dengan merata. Nah kita diamin dulu selama sekitar 3 sampai dengan 5 menit lah ya, supaya dia bisa mendidih dengan bagus. Nah, ini kan tadi apinya kita kecilkan, nah kita stabilkan apinya lagi ya, kita gedekan apinya lagi supaya benar-benar dia bagus ya. Nah ini kita diamin sampai dengan mendidih, benar-benar mendidih dan ada rasa aromanya mantap gitu. Nah setelah itu sampai kita nunggu dia mendidih, kita cuci piring dulu. Oke guys,
ini teman-teman, gimana tuh, kita tunggu dia sampai dengan mendidih. Ya guys, tadi kan sudah kita tutupin supaya dia bagus hasilnya. Nah, wow, mantap. Ini kita pegang pakai gunting ya, karena nggak ada alat untuk main. Oke guys, kita lihat lagi. Yang kol-kolnya itu dia enak banget nih. Banget ini guys, buat hidangan keluarga ya, simple, sederhana, dan tentunya lezat. Simple, sederhana, dan tentunya lezat untuk dikonsumsi dan sehat juga. Jadi pesannya harus kita mengkonsumsi sayur setiap pagi untuk meningkat daya ingat, mengurangi dari kelelahan ya, atau menambah stamina tubuh. Nah, jadi teman-teman, ini adalah resep dari saya. Ini sudah matang, jadi kita diamin dulu ya, karena ini sudah 3 menit ya, 3 menit tinggal tunggu. Kita coba dulu, kita ngambil alat ya. Oke, kita coba. Sepertinya mantap, tentunya lezat untuk keluarga guys. Ini ada cabai-cabai, saya sengaja ada cabainya supaya ada rasa pedas-pedasnya gitu ya. Tapi sesuai dengan selera teman-teman. Kalau misalkan rasa pedas, oke. Tapi ada satu lagi bahannya. Kalau teman-teman misalkan suka ada rasa manis-manisnya, silakan tambah kecap ya. Nanti biasa ya, kecap yang mana aja. Ini mantap banget nih, coba nih semua. Rasanya mantap banget teman-teman, mantap banget rasanya nih, jos. Coba ya. Jadi teman-teman di sini boleh rekomendasi banget ya untuk ini. Ada porsi, teman-teman bisa lihat ya, ada porsi. Nah, jadi teman-teman nanti bisa coba. Ada cabai, ini cabai. Jadi coba jual dulu. Mantap banget. Rekomendasi bagi teman-teman yang suka makan kol, cara matang kayak gini. Bumbunya simple, sederhana, dan mudah, sehat, dan apa ya, lagi ya, sehat, menambah stamina untuk ketahanan tubuh, apalagi di masa-masa COVID pandemi kayak ini. Betul banget. Teman-teman boleh rekomendasi, nanti kita mau misalkan buat apa lagi gitu, saya apa lagi nanti coba saya buat, saya coba tutorial lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih. Terakhir saja, ini udah matang, enak banget nih buat sarapan pagi, cocok sama keluarga ataupun buat nanti sampai malam pun cocok. Ini nanti kita hangatin lagi. Oke, terima kasih banyak. Cuman itu ya dari saya tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya nanti kita rekomendasi lagi ya masakan-masakan untuk ibu-ibu ataupun untuk anak kosan ya yang pengen masak sendiri, mudah dan simple, bumbunya mudah didapat di mana saja, di warung ataupun di pasar mudah sekali. Oke, terima kasih. Baik, topik dari saya.